1,5 meteran semua. Di sini DE, EF, FG, GH 1,5 meter semua. Terus beban berjalannya aku ganti di sini 1,8 meter gitu. Jadi kalau misal aku gambar, bentar. Kalau misal aku gambar tuh jembatannya gini. Oke, sama, tapi beban berjalannya itu 1,8 meter di sininya, jaraknya. Bebannya sama 5 kilometer, 5 kilometer, 5 kilonewton sama 10 kilonewton. Em, Langkah pertama ya, yang kalian cari itu masih sama, yaitu jenis rangkanya, jenis strukturnya gitu. Itu kan M sama dengan 2J min I, min R, sorry. M itu berarti jumlah batangnya ada berapa? Di sini ada 13 sama dengan 2J itu joinnya ada berapa? Ini kan di titik D berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 kali 8 dikurangin sama reaksinya ada berapa? Kalau sendi kan di sini 2, terus roll tuh 1 berarti dikurangin 3, 13 sama dengan 13 gitu. Berarti karena sama, berarti ini adalah struktur statis tertentu gitu. Oke, kalau sudah langkah kedua kita bisa nyari sinus kosinus. Sinus kosinus ini bisa dicari dari contohnya dari ini ada dua ya. Sin H itu kalau misal segitiganya ini kebalik. Kalau sin E itu kalau segitiganya itu dia ngadepnya ke kanan gitu. Segitiga EFB contohnya sama segitiga CGH. Nah, ini sin H-nya, ini sin E-nya. Kalian bisa cari dari perbandingan segitiga sih kan sisi depan dibagi sama sisi miring. Berarti di sini aku 2/2 berarti 0,8. Kalau cosnya berarti di sini 1,5 ya, ini bukan 3. 1,5, ininya 2,5 berarti 0,6. Kayak gitu. Itu buat langkah pertama, itu jenis struktur, sinus kosinus. Terus buat langkah ketiga, kita cari titik maksimal dari si beban berjalannya ini gitu. Titik maksimal ini dicari bagaimana? Ini kan gayanya kan lebih besar yang sebelah kanan gitu. Nah, kalau misal di AS1 kan ya, kalian kan pernah belajar AS1 yang garis pengaruh. Kan kadang kan ada yang garis pengaruhnya kan simetris kayak gini. Nah, kalau misal ini ditaruhnya di tengah-tengah gini, dia masih belum maksimum gitu. Maksimumnya gimana? Ya yang 10 kilonewton ini nih lebih dideketin gitu dari titik tengahnya ini. Tapi kalau misal di 10 kilonewtonnya pas, itu kan juga masih belum maksimum gitu. Jadi agak dideketin. Nah, ini yang pendekatan yang di sini ini, yang ini nih ada berapa meter gitu. Itu ada rumusnya. Itu pakai perbandingan ya. Jadi perbandingannya kayak gini. eh Gaya yang terkecil itu berapa? Contohnya 5, terus ditambah sama 5 tambah 10 itu jumlah gayanya ada berapa aja, terus dikali sama jaraknya gitu. Jaraknya berarti 1,8. Nah, kalau kalian masukin aja 5 bagi 15 terus dikali sama 1,8 pasti hasilnya 0,6. Sama kan ya titik maksimalnya. Kayak gitu. Jadi ketika si garis pengaruhnya ini nanti di perhitungan di bawah-bawah, kalian masukinnya di sini jangan pas tengah-tengah, jangan juga 10 kilonewtonnya pas di titik puncaknya, tapi 0,6 dari si 10 kilonewtonnya ini. Berarti kalau misal 1,8 ya, sininya 1,2 meter, sininya 0,6 meter, kayak gitu. Oke, kalian kalau udah cari titik maksimal, kalian yang kedua itu mulai cari sesuai soalnya. Yang pertama itu ada garis pengaruh dari reaksi peletakannya. Ini ada titik D sama titik H. Eh,
Konsepnya itu sama kayak metode return nantinya. Jadi untuk reaksi peletakan masih pakai satu kesatuan jembatan. Nah, eh di sini kalau reaksi peletakan kan beban berjalan kan ya. Berarti kan kita nggak tahu nih bebannya itu di titik mana gitu. Karena di beban berjalan, makanya kita asumsi bebannya itu satu satuan. Kayak gitu. Dengan jarak P-nya ini sebesar X satuan. Jadi kalau misal ada rangka jembatannya begini, terus misal aku kasih bebannya itu P gitu. Nah, P ini masih belum diketahui gitu. Sebesar X satuan. Satuan. Gitu. Oke. Nah, eh jadi kita langsung aja pakai reaksi peretakan biasa. Di sini kita pengen nyari RVH-nya, berarti kita masukin aja sigma MH sama dengan 0. Nah, sigma MH berarti RVD, ini kan ada RVD kan ya, reaksi ke atasnya, dikali 6, karena ini 1,5 meteran, 1,5 kali 1,5, sorry, 1,5 ditambah 1,5, ditambah 1,5, ditambah 1,5, itu kan 6. Berarti dari jarak D ke H ini 6, berarti RVD dikali 6, terus dia positif karena dia searah jarum jam kan ya. Ini kan batang D ke H kan didorong ke atas, berarti kan dia searah jarum jam gitu. Terus dikurangin satu, satu tuh si P-nya, satu satuan, dikali 6 min X gitu. Kenapa 6 min X? Karena kan di sini 6 gitu. Eh dari D ke H kan 6 meter, satu setengahnya 4, berarti 6 meter. Terus kalau momen, kan acuannya kan terhadap titiknya gitu. Nah, terhadap titiknya, kalau misal beban ini gitu, sini misalkan. Nah, berarti kan yang dibutuhin kan cuma dari titik P-nya ini ke H-nya gitu. Bukan dari D ke P-nya, tapi dari P-nya ini ke H-nya gitu. Makanya, nah X satuan kita acuannya ada di titik sini ya. Nah, di titik sini. Jadi kan lengan momennya kan harusnya kan di sini gitu. Itu rumusnya gimana? Rumusnya panjang panjang gelagarnya dikurangin sama yang merahnya ini, X satuannya ini gitu. Ini ketemu jaraknya si ini. Berarti kan rumusnya itu kan contohnya ini panjangnya itu 6, panjang gelagarnya kan 6. Berarti itu 6 min X gitu buat si panjang momennya ini gitu. Kalian tulis aja di sini 6 min X di ininya sama dengan 0. Berarti 6 RVD sama dengan ini kan min 1 kan ya. Kenapa min? Karena dia berlawanan dari jarum jam. Dari tiganya ini dia nekan ke bawah, maka dia berputar gitu. Berlawanan jarum jam. Em, jadi RVD itu sama dengan 1 min X per 6 gitu. Kalian tulis aja begini, nggak apa-apa. X per 6. Kemudian kita udah ketemu RVD-nya. Jadi bentuknya ini bukan gaya yang aktual berapa kilonewton tuh belum. Tapi karena beban berjalan, kita asumsinya itu X. X itu adalah lokasi dari bebannya gitu. Lanjut, eh kemudian kita pengen cari nih reaksi si H-nya itu sigma MD sama dengan 0. Berarti acuannya di titik D ini. Min RVH dikali 6. Berarti jarak D ke H-nya ini 6. Ditambah 1. Kenapa min? Karena ini kan nekan ke atas gitu. Makanya dia berlawanan jarum jam. Ditambah 1 kali jaraknya ini. Jaraknya ini kan X gitu. Dari D ke P kan tadi diketahui kan X gitu. Nah, dari ini ke sini kan X. Ya, berarti tulis saja 1 kali X gitu. Kita ini selesaikan aja ininya. Pakai persamaan matematika biasa. Jadi min 6 RVH sama dengan min X gitu. Berarti RVH sama dengan X per 6.
Oke. Kalau sudah kalian ini dulu ya, apa sih namanya, bikin tabel kayak gini, di titik D, E, F, G, H. Ini boleh terserah kalian pengen angkanya berapa. Nah, cara ngisinya ini gimana? Jadi pertama itu ada lokasi titiknya dulu, kemudian X-nya. X-nya itu lokasi bebannya gitu. Di sini boleh kalian acuannya itu di titik D, di titik E, di titik F, di titik G, di titik H. Nah, cara ininya gimana? Kalian ngikutin dari rumusnya sih ini yang udah kalian buat. RVD berarti 1 min X per 6. Berarti di RVD ini, selama tabel ini, berarti kalian tulis aja 1 min X per 6. X-nya itu si nolnya ini. Nol yang angka variabel bebasnya ini. Per 6. 6-nya ya kalian cari aja. Ya pokoknya sama kayak gini gitu. Terus kalau udah kalian tinggal hitung aja ya di RVD 1,5, RVD 3, RVD 4,5 gitu. Terus buat RVH juga sama, RVH kalian ngikutin dari rumus yang udah kalian buat tadi. Ini berarti nanti kebentuknya angkanya kayak gini, terus kalian gambar gitu. Eh saranku sih gambarnya nanti terakhiran, soalnya biar rapi aja. Jadi prinsip dari reaksi peretakan ini itu gambarnya harus sejajar sama jembatannya gitu. Yang dimaksud sejajar gimana? Contohnya kayak gini. Nah, kalian bikin garis bantu ke bawah. Ini juga kalian bikin garis bantu ke bawah tiap titik-titik yang kalian pengen tinjau. Terus ini buat garis pengaruhnya gitu. Contohnya ini RVA-nya. Nah, ini nilainya harus ya kira-kira kalian skala tik aja. Ini 0,75 gitu. Di sini 0,75, di sini berarti setengah, di sini 0,25, di sini 0 gitu. Itu buat gambarnya. Nah, kalau misal kalian udah gambar ini, kalian kan di poin C itu kan ada suruh mencari gaya maksimum dan gaya minimumnya gitu dari beban berjalan berikut. Nah, kalau misalkan bentuk ininya seperti ini ya, bentuk gayanya seperti ini, berarti kalian masukin aja itu kayak gini. Nah, di 10 kilonewtonnya taruh di tempat tempat yang maksimal dari titik segitiganya ini. Kemudian kalian hitung gitu. Berarti 10 kilonewton dikali sama 1, terus ditambah 5 gitu ya. Gimana ya konsepnya ya? Nah, aku gambar lagi aja. Oke, misalkan di sini. Nah, di sini 1, di sini 0. Terus ada beban berjalan. Sini 1,8, sini 10, sini 5. Oke, berarti kan 10 dikali sama 1. 1 tuh besar segitiganya ini. Dikali sama 1 ditambah sama 5 gitu ya. 5 dikali sama ininya ini gitu. Tingginya si segitiganya ini pas lagi di sini nih berapa gitu. Nyarinya gimana? Berarti 1,8 sorry sorry.
12, 12. 6 dikurangin 1,8. Kenapa 6? Karena panjang si segitiganya ini nih, yang bawah ini nih, kan 6 ya. 6 dikurangin 1,8, berarti kan sisi sininya doang kan ya. Yang dihitung tuh sininya doang, dibagi sama 6 gitu. Berarti kan kalau misal perbandingan segitiga lah, gini. Nah, kalau misalkan di sini X gitu ya, sini udah 6, berarti kan kita kalau mau nyari ini kan dari perbandingannya segitiga yang kecil dibanding sama segitiga yang besar gitu. Di 6 dikurangin 1,8 itu ininya, dibagi 6, udah itu buat gaya maksimumnya gitu. Berarti kalau misal kalian cari, ini rumusnya kalau nggak salah sama sih, ya memang sama. Nah, contohnya ini K19 itu berarti gayanya 10 kilonewton ini K19 dikali sama I40, I40 berarti 1 ditambah sama 5 kilonewton dikali dalam kurung 6 kan ya, 6 meter ini. Nah, bukan di sini. L29. Oh ini, 6 meter ini dikurangin sama 1,8 dibagi sama 6 gitu. Perbandingan segitiga. Ketemunya nilai maksimum RVD-nya itu 13,5 kilonewton. Terus buat nilai minimumnya itu ditaruh di luar aja, berarti 0 kilonewton. Terus buat nilai maksimum RVH, berarti kalian pakai segitiga yang ini, itu sama, eh, kalian taruh 10 kilonewtonnya itu di titik yang paling tinggi, di segitiganya. Kemudian dihitung lagi 10 kilonewton kali 1, terus ditambah 5 kilonewton dikali 1,8 atau jaraknya si beban per jaraknya ini dikurangin sorry, jarak ini ke sini dikurangin sama jarak ininya bebannya dibagi sama lengan ininya 0 ke 6 berarti 6 gitu. Jadi ketemunya 13,5 kilonewton. Itu buat nilai maksimum di reaksi tumpuannya gitu, reaksi peletakannya. Nah, maksudnya gimana sih dari eh, reaksi pengaruh ini? Jadi ketika jembatan ini ya, jembatan eh sebentar. Nah, jembatan ini gitu. Nah, ketika kita kasih gaya gitu ya, ketika kita kasih gaya di mana gitu. Nah, kita bisa tahu nilai RVD-nya itu berapa ya? Maksudnya kalian kan nemu nih segitiganya itu kan 1 gitu. 1 di sini berarti di sini misalkan 0, sininya itu 6 meter gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kasih beban di sini 1 kilonewton di titik E ini, gitu ya. Nilai si RVD-nya ini gitu. Nilai si RVD-nya ini pasti itu adalah di titik ini gitu. Titik 1 kilonewton ini dikali sama tingginya si ininya ada di berapa gitu. Misalkan di sini 0,75 gitu. Nah, udah pasti tuh RVD-nya nilainya berarti 0,75 kilonewton gitu. Itu fungsinya garis pengaruh itu buat nyari sebuah gaya, entah itu titik, entah itu batangnya nanti batang AD gitu. Ketika gayanya ini, si gaya ini, gaya P ini itu berada di titik tertentu gitu. Jadi ketika P-nya ini ada di G, berarti ya dia gayanya pasti tingginya si ini ya segitiga yang kecil ini, tingginya si segitiga kecil ini dikali sama gayanya ini gitu. 1 kilonewtonnya ini. Gitu buat konsep garis pengaruh. Kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini aku kasih contoh itu yang dicari batang EF, EB, ini batang EF yang em, di bawah ini, kemudian batang EB yang miring ini, kemudian di batang BC yang atas ini. Jadi aku kasih contoh batang bawah, batang miring, batang atas.
sama batang di dekat tumpuan, batang CH gitu. Nah, em, sebelum itu lanjut ke yang ini, reaksi peletakan yang batang, eh, garis pengaruh yang batang. Buat garis pengaruh reaksi peletakan ada yang pengen ditanyain apa enggak? Halo, suaraku kedengeran kan ya? Dengaran Mas. Dengar Itu Mas. belum ada Dengar belum ada Mas. pertanyaan, Mas. Oke. Kalau misal nggak ada yang ditanyain, mungkin lanjut aja kali ya. Em, lanjut. Jadi itu tadi buat garis pengaruh dari tumpuan kan ya. Sekarang kita masuk ke garis pengaruh pada rangka batang. Jadi kan kemarin kalian udah pernah belajar ini kan ya, metode Ritter. Nah, ini tuh sama konsepnya sama metode Ritter gitu. Contohnya di sini aku pengen nyari garis pengaruh di EF, di batang EF, berarti batang ini, sama batang EB, berarti batang ini, batang yang miring gitu. Kita potong aja jembatannya, kita potong, hasilnya kayak gini. Nah, di sini ada dua kondisi. Ketika P-nya ini, gitu ya, si bebannya ini, itu ada di antara DF sama ada di sebelah kanannya F gitu, atau di FH. Berarti ketika di F, kita bisa cari pakai sigma H, sigma V, sigma M sama dengan 0, itu sama aja kayak prinsip metode Ritter kemarin. Nah, kita pengen cari yang pertama itu di batang EF-nya dulu gitu. Ini ada dua apa sih namanya? Dua kondisi. Yang pertama kondisi saat beban P di sebelah titik kiri F, berarti di sini nih. Berarti bebannya itu kan berjalan gitu. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini dengan jarak X satuan. Berarti yang dimaksud tuh aku gambar di sini. Nah, beban ini terus ada beban P di sini. Beban P-nya ini kan karena beban berjalan kita nggak tahu dia di mana gitu. X meter. Nah, kalau udah kita cari aja di kita karena pengen nyari titik EF berarti kita acuannya titik B. Di titik B sini pakai aja sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0 berarti RVD ini dikali sama lengan momennya. Lengan momennya kan kalau itu kan tegak lurus kan ya. Berarti karena dia gayanya ke atas, berarti lengan momennya terhadap horizontal. Berarti RVD dikali 1,5-an ya. Ini bukan 3 meter, 1,5 meter kali 2 berarti 3 meter. Kemudian gayanya itu dia positif karena searah jarum jam kan ya. Dia kan ada batang dari DF gitu. DF dipukul ke atas kan dia kan searah jarum jam gitu. Makanya RVD dikali 3 dikurangin 1 karena P-nya satu satuan dikali 3 min X. Kenapa 3 min X? Karena kan titik acuannya di B. Gitu ya, titik acuannya di B. Nah, lengan momennya kan dia kan di sini lengan momennya. Ini sama kayak tadi, kita kan yang diketahui cuma X meternya. Berarti kan jaraknya ini itu 6 meter. Buat nyari yang merah ini kan berarti kan dikurangin sama yang oranye ini gitu. Ketemu deh. Berarti rumusnya adalah 6 min X gitu. Buat nyari yang lengan momennya ini. Lalu dikali 3 min X
Oh, ini kalau misalnya ini 6 meter, ya berarti 6. Kalau misalnya sini 1,5 meteran, berarti 3 meter, berarti 3 min X gitu. Dikurangin sama FEF. FEF itu gaya yang ini. Jadi ini nih, dia punya gaya. Oh, ini kan punya gaya EF gitu. Yang kita belum diketahui nilai FEF-nya berapa. Dikali 2. 2 itu tingginya si jembatan ini. Tingginya AE, tingginya BF. Tingginya AE, tingginya BF, tingginya CG itu 2 meter. Jadi kita masukin aja. eh ini mungkin terlalu singkat ya. Aku breakdown aja di pen. Oke, RVD ini kan tadi nilainya itu, nah ini. Oke, RVD berarti 1,6. Sorry. 1 min X per 6 dikali 3 dikurangin 1 dikali 3 min X dikurangin FEF kali 2 berarti 2 FEF. EF sama dengan 0. Oke, ini kalian pindah aja. Jadi kan kita pengen nyari tahu nih garis pengaruh si FEF. Berarti FEF yang kita cari gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Pakai persamaan matematika biasa. Ini kita pindahin ke kanan semua yang FEF-nya ini. Jadi 1 min X per 6 dikali 3. Ini kita pindahin ke kanan. Kan harusnya jadinya kan min kan ya? Min. Terus min 1 kali 3 min X gitu. Ini juga harusnya min. Tapi karena di sini juga udah min. Aku pengen ngilangin min yang di sini sama min yang di sini. Makanya aku jadiin positif aja semuanya gitu. Terus kalian selesaiin aja. Yang sebelah kanan tuh kalian nyelesain X-nya. Yang sebelah kiri kalian nyelesain FEF-nya. Jadi nanti hasil akhirnya itu batang yang kalian cari itu sama dengan rumusnya ini 3x per 12 gitu. Nah ini kalau kalian selesaiin ya 1 min x, oke, aku coba selesaiin. Di sini kan berarti kan yang sisi sebelah kanan kan ini masih 2 FEF, berarti 3 dikurangin 3x per 6 kurangin 3 plus x ya. Ya bukan. Ini min 3 plus x. Oke, ini bisa dicoret sisa min setengah berarti ini x per 2. Ini kan 2 kan ya, ini 1 kalau dicoret berarti min setengah, x kan 2 per 2. 2 per 2 dikurangin setengah kan 1 gitu. 1 dikurangin setengah kan setengah, berarti sisa x per 2. Em, ini masih ada 2 FEF, berarti FEF, FEF sama dengan ini, kita kalikan aja ke sini ini ya. Itu sama dengan X per 4. Atau bisa juga ini kan 3X per 12 sebenarnya kan sama gitu. Ya nggak? 3 per 12 kan seperempat. Ini yang jadi rumusnya. Kalian bisa nulis X per 4-nya kalau nggak 3X per 12-nya. Sama aja. Oke, lanjut ke sini. Ini hasilnya buat FEF-nya. Kalian cari sekarang kan batang EB. Batang EB berarti batang yang ini. Aku coba gambar di pen. Nah, batang yang ini kan ya. Nah, kayaknya ke atas. Ini ada titik B, ini ada titik
F. Oke, aku pengen nyari reaksi perletakannya si EB ini itu pakai sigma M, sigma V aja itu cukup gitu. Karena kalau pakai sigma M-nya si F itu kan ada gaya AB. Nah, gaya AB kan kita belum ketemu gitu. Makanya cukup sigma V sama dengan nol. Kak, rumusnya itu RVD ya, karena ya rumusnya cuma ini sih sigma F V sama dengan nol. Nah, di gaya gaya vertikal itu ada apa aja? Kan ada si EB kalisinnya kan ya. Yang ini gaya miring dikalisin kan nanti kan dia jadi ke atas di titik B-nya di sini. Terus juga ada si RVD. Oke, eh, kalian cari aja itu berarti RVD di sini kan ada RVD dikurangin satu. Oh ya, dikurangin satu karena ini kan satu itu si gayanya gitu. Ada gaya vertikalnya juga satu satuan dikurangin FEB kali sin sebentar. Kayaknya ada typo di sini. Iya, ini typo. Oke. Nah, oh ya udah bener. Benar. Yang ini udah bener. Sebentar, bentar. Aku ke belakang dulu bentar. Oke, kan sigma V-nya kan RVD kan ya. RVD-nya tadi 1 min X per 6 ditambah sama FEB berarti 0,8 FEB. 0,8 sama dengan 0. Pindah ke sana jadi min 1 ditambah sama X per 6. 0,8 FEB. Oke, berarti kita kaliin aja, kaliin. Kita bagi aja 0,8-nya ke sini, jadi min 1,25 ditambah sama X per 4,8. Ini 0,8, ini kan ada pertambahan kan ya. Jadi min 1 dibagi 0,8 gitu. Konsepnya kayak gitu, ditambah sama X per 6 kali 0,8. Ini hasilnya kayak gini. 1,25 sama plus X per 4,8. Sama kan ya? Sama. Ini berarti hasilnya. Kemudian, nah buat batang EB ini, batang yang miring, dia itu punya apa sih namanya? Keunikan gitu di garis pengaruh. Jadi ketika bebannya itu di E, itu dia punya gaya yang maksimum. Tetapi ketika batang gayanya ini ya, gayanya ini tuh di F, dia punya gaya yang minimum gitu. Jadi ketika batang ini apa ya? Sorry, sorry. Ketika gaya ini di E, dia ini jadi tarik gitu. Karena dia itu positif ya enggak? Iya, dia positif. Tapi ketika beban ini ya mulai masuk ke tengah-tengahnya EF ini terus ke F ini, dia itu jadi batang tekan gitu. Karena dia nilainya negatif si FEB-nya ini. Gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Kalian pakai persamaan gradien kan ya? Kan kalian tahu bentar. Oke, kalian kan pernah belajar kan ya yang namanya nyari persamaan garis dari kartesian gitu. Kalau misalkan aku punya titik A di sini, aku punya titik B di sini, nggak kelihatan benar. Nah, titik A di sini, titik B di sini. Sekalian tarik garis gini, kalian punya persamaan nih Y sama dengan MX plus C gitu.
MX plus C. Nah, ini nih sama gitu. Konsepnya itu sama. Jadi ketika si gaya P-nya ini itu ada di E, D itu ada di nilai maksimum gitu. Nanti diagramnya kayak gini. Terus yang satunya tuh dia tuh ada di bawahnya sini gitu. Nah, kayak gini. Berarti kan ada yang hilang nih di antara ini sama ini. Cara nyarinya gimana? Ya kalian cari dulu aja nilai di X maksimumnya ini itu di titik E-nya ini. Nah, di titik E-nya ini kalian pakai rumus yang tadi ini yang udah kalian buat ini. 3X per 12 ini buat dari saat P di titik F berarti kan X-nya kan 0 sampai 3 kan ya? Atau 0 sampai 1,5 gitu. Nah, FF-nya 0,375 pas di titik E-nya ini. Jadi ketika gayanya di titik E, satu satuan nilainya adalah si FF ini tuh sebagai tarik sebesar 0,375 kilonewton. Jadi sini 0,375, 0,375. Ini di sini dia min. Karena ini itu min. Mana ya? Nah ini. Min 1,25 kali X 4/8. Nah ketika P ini lagi di sebelah kanannya F ini gitu kan. Berarti dia min gitu. Berarti contohnya di F-nya ini gitu. Di sebelah kanan potongannya ini di F berarti kan X-nya tuh 3 kan ya. Ini 1,5 berarti kan X-nya 3. Berarti ketika X-nya itu 3, jadi gimana ya konsepnya ya? Biar kalian paham. Bentar. Jadi gini, kapan kita pakai rumus ini buat FEF, kapan kita pakai rumus ini buat FEF gitu. Ini kan sama-sama FEF. Ketika gayanya ini itu ada di potongannya apa enggak? Kayak gitu. Jadi ketika di kiri potongan masih di 0 sampai 1,5 gitu-gitu, kalian pakai rumus yang ini, pakai rumus yang FEF ini. Gitu. Tetapi ketika gayanya ini ya, gayanya ini tuh udah di sebelah kanannya potongan gitu, udah nggak ada di gambar ini, kalian pakai rumus yang FEF ini. Gitu. Jadinya, nah yang ini kan rumusnya itu harusnya sih sama, 1,25. Ya ini pokoknya mana sih? Oh, sorry, sorry, sorry. FEB. Oh ya, FEB. Ini nih. Ya ini kalau FEF tuh sama juga konsepnya. Kalau kalian FEF-nya itu ketika P-nya masih di kiri, kalian pengen nyari FEF, ini pakainya yang ini. Kalau kalian udah gayanya di sebelah kanan ini, berarti pakainya rumus yang B gitu. Nah, buat FEB ini X per 4,8 sama ini. Nah, ini ini X-nya dibagi 4,8 tuh dari C24 6 per 6 dikali sama sinnya ya. 6 kali sin kan 4,8. Jadi ini nih sebenarnya sama aja ya. Contohnya di 1,5 sama dengan X-nya ini dibagi 4,8. Nah, hasilnya kan sama 313 nih kalau aku tambahin koma-komanya kan sama gitu. Ini juga kalau aku tarik ke atas hasilnya juga sama. Nah, ini nih. Ini kan ada yang tarik, ada yang tekan gitu. Di sini nih. Nah, cara nyarinya gimana? Ini kan tadi berapa? 6, min 6,25. 0,625. Cara nyarinya gimana yang ini? Cara nyarinya kita pakai rumus yang ini, FEB-nya ini. Jadi kan sama dengan min 1,25 ditambah X-nya tuh berapa? X-nya tuh 3 kan pasti
maksimumnya itu di F gitu. Jadi batang miring ini gitu ya, kalau kita lihat jembatan fullnya ini, sebentar. Nah, oke, kalau kita lihat batangnya ini, dia ini udah pasti titik maksimumnya tuh di E, kalau nggak di F gitu. Kenapa? Karena gaya itu pasti nyari batang yang terpendek ke reaksinya gitu. Itu udah pasti. Ingat konsep yang aku kasih kemarin di pas asistensi pertama, ketika gaya diletakkan di jembatan ini gitu. Gaya itu pasti nyari batang yang terpendek ke reaksinya. Kayak gitu. Makanya titik E itu maksimum, titik F itu juga maksimum gitu. Jadi udah pasti E sama F-nya. Nah, kita lanjutin aja di ininya, eh rumusnya. Ini kan kita udah nyari tahu nih yang tadi. Min 1,25 ditambah X, X-nya itu di titik F-nya berarti 3 dibagi 4,8. Hasilnya min 6,25 gitu. Ini cara nyarinya gitu. Nah, kita kan perlu nyari garis yang kuning ini nih. Caranya gimana? Caranya pakai persamaan garis yang ini nih. Kalau kita mau nyari M, berarti kan Y2 min Y1 yang kalian udah belajar di SMP lah ya. Di SMA juga udah sering harusnya X2 min X1. Kalian pasti inget lah rumus ini. Kalau belum inget ya diinget-inget gitu. Karena ini rumus persamaan garis. Nah, yang dimaksud M ini. Jadi X Y2 kan ini. Jadi Y itu terhadap ketinggiannya ini. Y itu si ketinggiannya ini berapa. Ini garis nolnya ya berarti. Bukan di bawah. Nah, nah Y itu si ininya ini Y2. Ini berarti Y1-nya gitu. Ini X2-nya, ini X1-nya gitu. Nah, Y2-nya min 6,625, Y1-nya 0,3125. Per X2-nya itu 3, X1-nya 1,5 gitu. Karena garis kartesiusnya kan masih di jembatannya ini gitu. Jadi anggap aja di 3 sama 1,5 kayak gitu. Ketemu nih gradiennya gitu. Ketemu si gradiennya ini. Nah, cara nyari persamaan ini kan kalian pasti inget nih rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya nggak? Nah, ini rumus kepake nih. Y1 tuh apa? Y1 tuh ini komponen yang ada di titik sini. Berarti Y1-nya 0,375, X1-nya berarti di sini itu 3 kan ya? Iya, enggak 1,5 ding. 1,5 kalau jembatannya itu jaraknya 33, ini 3 gitu. Sini 1,5 ya, 1,5. Jadi ya kalian cari aja rumus Y-nya itu apa? Y-nya itu si FEB-nya, X-nya itu si jaraknya. Nah, ini FEB min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi FEB-nya kalian pecahin aja ini Y min Y1-nya ini yang aku blok ini. M-nya kan min 6, 0,625 itu dari yang tadi ini. Berarti min 0,625 X ditambah 1,250 gitu. Mungkin aku breakdown ya biar kalian paham. Oke. Jadi kan M-nya tadi kan itu ini kan ya min 6, 0,625 dikurangin sama 0,375 dibagi sama 3 min 1,5. Ini Y2, ini Y1, ini X2, ini X1. Nah, kalau kalian cari itu pasti hasilnya itu kan 1 min 1 per 1,5 kan ya. Itu
Emang min satu, bentar. Tiga, ya min satu koma. Mm-mm. Iya. Oh, sorry. Ini bukan 3,75, 3125. Berarti ini kalau nggak salah ya, ini min 1,125. Ini sama dengan min 0,625. Ini buat M-nya. Terus kita punya FEB atau Y1 atau Y ya, bukan Y1. Min Y1 sama dengan M-nya tadi. Kita tulis dulu aja rumusnya. Oke, berarti FEB tetap FEB. Min Y1-nya tadi berarti itu pas ada di atas sini ya. Ini berapa? 0,3125 ya. Ini bukan 375. Iya, 3125 min 0,3125 sama dengan gradiennya di berapa? Ini gradiennya min 6, 0,6 dikali X dikurangin sama X1-nya di 1,5. Nah, kalau kalian kali ini ke sini sama ini kali ke sini, ini kan hasilnya kan FEB min 0,3125 sama dengan min 0,6125 X. Sorry, 625. 625 X. Ya kan ya 625. Ya 625. Aku salah. Ini kan 625 gradiennya. X. Terus min kali min berarti ditambah sama ini berapa kalau dikali? 0,6 kali 1,5 berapa? 0,9. Emang ya? Ya, 0,9. Emang ya? 25 kali 1. Oh ya. 0,9375. Kalau kalian hitung 9375. Terus kalian cari aja ini kan ada ini ya. Ini bakal pindah ke kanan jadi nanti FEB sama dengan min 0,625 X ditambah sama ini ditambahin berapa? Ditambah 0,3125. 1,25. Nah, ini rumus FEB ini kepakai ketika eh gayanya itu ada di titik yang kuning ini tadi. Nah, ini nih, yang kuning ini nih, gitu. Oke, kita udah ketemu 3 rumus. Buat FEB ada 3, nih ya. Terus buat FEF-nya itu 2, karena batangnya itu batang horizontal gitu. Makanya rumusnya cuma 2. Ini tadi X 4/8, 1,5 min X per 4, ini sama ini. Terus kita cari deh tabelnya. Tabelnya sesuai titik aja nggak apa, tapi kalau kalian pengen tabelnya itu lebih bervariasi juga boleh sebenarnya. Contohnya gini. Nah, contohnya tuh kalau misalkan pengen masukin 1, 2, 3, 3,5 gitu. Juga boleh. Terus, nah rumusnya tuh gimana? Ini cara nyarinya itu FEF ini pakai FEF yang
Mesidi potongan ini kan berarti kan sat dari 0 ke 1,5 kan ya? Berarti dari titik D ke ini pakai rumus yang kalau nyari EF berarti pakai rumus yang ini, mana ya? Nah, pakai yang ini. Kalau EB pakai rumus yang ini gitu. Jadi tinggal tarik aja. Iya. Terus yang EB ini juga tinggal tarik aja. Ini sama rumusnya. Bentar. Contohnya ya, ini buat FEF, ini buat yang FEB. Sama dengan, masih rumusnya tadi di atas. X per, oh, 1,5 dikurangin X per 4. Berarti 1,5 dikurangin ini. X-nya itu si ininya per 4. Oh, benar. Hmm, hmm, hmm. Oh, ini nih rumusnya 3x per 12. Sorry. Berarti 3 dikali X. X-nya tuh ini 0 bagi sama 12. Buat titik D ke E. Iya, sama kan ya? Ini. Terus buat FEB pakai rumus yang di sebelah titik kiri F. Berarti ini X per 4,8. Ini dibagi 4,8. Oke, terus kita tinggal tarik. Sama kan ya? Sama. Itu terus ketika ada di tengah-tengahnya ini E ke F, kita buat FEF rumusnya pakai yang tadi rumus ini. Ketika di antara EF, berarti di antara ini khusus buat EF, ini ya buat si EB-nya sama dengan min 0,625 dari ini dikali sama X, X-nya tuh ini ditambah sama 1,25. Kalau nggak tulis aja nggak apa-apa. Hmm, kali X tambah 1,25. 0, ya memang 0. Jadi ketika ini, kalau misal ini ditarik juga ke atas, itu juga hasilnya harusnya 0. Enggak, bentar. Oh ininya, belum ke bawah. Nah, ini tetap. Ya, ya ini 0 bener karena kalau kita gambar di sini juga duanya 0. Oke, sebentar. Ehm, Bentar, ini kalau, nah ini gambarnya nggak rapi. Nah, ini kalau kalian gambar tuh gambarnya kayak gini. Ini buat gaya FEB ketika bebannya ini nih masih di ini ya, masih di area dari ini nih, mana ya? Dari si D ke E ini, dia itu si batang EB-nya ini nih masih berupa tarik gitu. Tapi ketika udah mulai lewat di sini, tadi kita nemuin titik nolnya itu 2 meter. Ketika beban P-nya ini nih, di 2 meter ini, dia tuh jadi batang netral. Tapi ketika udah melewatin kanan sini, dia jadi batang tekan. Kayak gitu. Ini tadi juga bisa. Ya, udah nggak bisa di ini ya. Oke, kalian gambar aja dari titik 0, 1, 2, 3. Kalau nggak dari titik D, E, F, G, H juga boleh di tugasnya kalian. Nah, nanti kalau nggak ini deh contohnya ya. Di titik 2 ini kan 0. Nah, ini. Kalau udah kalian gambarnya usahain itu sejajar sama jembatannya. Kayak yang tadi aku contohin mana ya? Nah, ini nih. Jadi kalian gambar jembatannya, terus kalian tarik garis aja, garis putus-putus, terus gambar ininya, gitu.
Jadi buat ini apa sih namanya gaya maksimum, gaya minimum sama gambar garis pengaruhnya ditaruh di bagian akhir dari tugasnya itu nggak apa-apa gitu biar kalian cukup satu kali gambar aja jembatannya terus garis pengaruhnya. Kayak gitu. Kalau kalian udah gambar, kalian tinggal taruh aja beban 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 berjalannya ini. Ini tadi kan aku sempat di bagian pertama tadi kan sempat titik maksimal tuh di berapa meter, ya nggak? Nah, di ini 0,6 meter maksudnya itu ketika garis pengaruhnya ini berupa segitiga simetris kan ya. Ini kan dari 3 ke 6 sama 3 ke ini kan jaraknya sama. Nah, ini kalau kita misal taruh 10 kilonewtonnya di titik ini ya, titik EF-nya ini, dia itu masih belum maksimal gitu. Maksimalnya ketika 10 kilonewtonnya ini digeser sedikit 0,6 atau sejumlah ini yang kita cari tadi ini gitu. Nah, cara nyari beban maksimumnya gimana? Itu berarti 10 kilonewton. Berarti kan aku breakdown aja deh si ininya di pen. Nah, oke. Oh, di sini. Nah, ini segitiga kebalik gimana ya? Nah, ini kan dia kan gayanya itu kan di sini sama di sini gitu. Ini segitiganya kurang rapi ya. 1,8 meter. Ini ada 0,6. Ini 10, ini 5. Cara nyarinya gimana? Pakai perbandingan segitiga. Kita punya segitiga yang kecil di sini. Ini berarti jaraknya itu kan berapa meter sih? 3 meter dikurangin sama 0,6. Ya kan ya? Karena ini kan 0,6. Ya, harusnya segitiganya yang rapi sih. Bentar. Gambar pakai ini aja. Nah, gitu. Oke. Yang 3 kurang 0,6. Berarti kan cara nyari tinggi ininya kan. Berarti kan em, 3 dikurangin 0,6 bagi 3 itu berarti berapa? 2,4 per 3 itu berapa? 2,4 bagi 3. 0,8. 0,8 dari tinggi si maksimalnya ini. Tinggi maksimalnya ini kan tadi kan 0,725 apa ya? Oh enggak, 0,75. Ini titik maksimumnya ini kan 0,75 di sini. Dan 0,8 kali 0,75. Berarti sama dengan ininya itu berapa? 0,6. 0,6 dikali sama 10 kilonewton itu berapa? Berarti 6 kilonewton. 6 kilonewton itu buat yang sisi sebelah kanannya ini, beban yang 10 kilonewtonnya ini, ditambah sama 5 kali perbandingan segitiganya ini. Gitu. Berarti kan kalau segitiganya yang ini, nah ini kan ada segitiga kecil nih. Ini kan 1,2. Kenapa 1,2? Karena 1,8 dikurangin 0,6 ini. 1,2 berarti ini yang sisi pendek ini kan 3 dikurangin 1,2. Jadi tinggi maksimumnya 0,8. 0,8, 0,75. Berarti tinggi yang di sini berapa? Tinggi yang di sini ya
tinggal pakai perbandingan segitiga yang tadi. 3 min 1,2 bagi sama 3-nya ini tadi. Ini kan 3. Dikali tingginya si ini 0,75. Berapa tuh? Sama dengan berapa? Dibagi 3. 0,6 kali 0,75. 0,45. 0,45. Oke, berarti tadi kan yang 10 kan 6 kilonewton ditambah sama 5 dikali 0,45. Berapa tuh? 8,25. Kita lihat, ini kok 9,75 ya? Bentar. 0,75. Ini perbandingan segitiganya harusnya ada benar. Sebentar. 10 dikali ini. Ya, harusnya ini salah ya. Ini masih salah. Yang benar tuh tadi hasilnya tuh 8,25. Yang ini 6 kilonewton. Yang ini itu 2,25. Berarti pas dulu aku ngerjain AS2 nih pernah salah gitu ya ini. Tapi dulu sih tulis tangan nih, sekarang juga tulis tangan sih. Cuma aku pakai alat bantu Excel aja gitu buat biar rapi aja nanti pas tulis tangan. Jadi secara konsepnya kayak gitu. Terus buat yang FEB itu, jadi kan baru yang FEF kan ya. Nah yang FEB ini kalian tinggal taruh aja beban 10 kilonewtonnya ini nih di titik puncak ininya. Gini. Kalau yang negatifnya berarti minimumnya ini kalian taruh di 10 kilonewton, taruh di sini. Tapi bisa juga kalian taruh agak ke kiri dikit. Cuma aku lupa cara nyari titik titik maksimum kalau segitiga itu nggak simetris gimana. Yang jelas kalian boleh taruh di 10 kilonewtonnya ini aja. Yang minimum kayak gini. Ini kan di titik minnya ya. Berarti 0,75 kan ini di sorry 0,615-nya ini kali 10 terus sama ini perbandingan segitiganya tadi ketemu nilai minimumnya min 7,5 kilonewton. Nilai maksimumnya berarti kalian tinggal taruh aja 10 kilonewtonnya itu di sini. Kayak gini. Gitu. Jaraknya harus sama ya 1,8. Disesuaikan sama ininya. Kayak gitu. Terus ada satu lagi itu garis pengaruh di batang BC. Ini batang yang atas. Oh ya, BC sama CH. Yang batang BC-nya dulu deh. Yang batang BC kan batang ini kita potong ya jembatannya. Katakanlah kita potong di sini. Nah, kita potong di sini. Gini. Berarti nanti gambarnya kayak gini. Kemudian saat beban P dari titik G, konsepnya sama. Kita kan nyari gaya yang BC ini kan ya. Oh, RVD berarti secara jarum jam dikali 4,5 itu 1,5-nya kan ada 3 nih. 4,5 dikurangin 1 kali 4,5 kurangin X karena yang dicarikan dari P-nya ini ke G-nya. Bukan dari D ke G. Makanya 4,5 dikurangin X-nya ini kan dari G ke P kan X gitu. Ditambah FBC-nya ini. Kita pokoknya konsepnya sama ya. Itu dari momennya. Bisa momen, bisa sigma V, bisa sigma H. Gitu. Terus buat ini juga sama konsepnya. Nanti kalian tahu kalau batangnya itu horizontal, itu biasanya
garis pengarahnya itu segitiga kayak gini. Tapi kalau batangnya itu miring, itu pasti dia punya dua perilaku gitu. Dia bisa jadi tekan, dia bisa jadi tarik. Konsepnya kayak gitu. Jadi kalau misal ditanyain Pak Ganjar tuh ya, garis pengaruh tuh fungsinya buat apa? Fungsinya tuh gini. Tadi udah aku jelasin kan ya, sempat aku jelasin sedikit. Cuma ini aku bakal jelasin lebih lanjut di yang batang miring. Jadi ketika, ntar punya P ya ini. Nah, ini P. Jadi ketika aku geser P-nya ini, masih di titik ini nih, D gitu, titik E. Pasti gayanya itu adalah 0,3-nya ini gitu. 0,3 kali si P-nya ini. Itu udah pasti gayanya berapa kilonewton di sini, berarti tekan. Udah nggak? Misalnya gaya P-nya ini 10 kilonewton di E. Berarti gaya si EB-nya ini itu sebesar 0,3 kali 1 kilonewton. Dia ini udah pasti batang tekan. Sorry. Batang tarik. Ini positif ya. Ya, ini positif berarti ini batang tarik. Gitu. Tapi ketika aku geser di sini di 3 meter ya, ini 1,5-an. Berarti dia sebagai batang tekan gitu karena dia min. Jadi fungsinya garis pengaruh ini itu sebagai cara cepatnya gitulah, cara cepat nyari gayanya ini ketika apa sih namanya? P ini nih ada di titik tertentu gitu. Kalau misalkan aku taruh di FG ya berarti dia udah pasti ini batang tekan karena dia negatif di sini. Kayak gitu. Mudah kan ya? Buat nyarinya ini juga sama aja sih sebenarnya konsepnya. Buat yang batang ujung ini juga sama. Pakai sigma V aja cukup. Ini ketemu. Ya, ini sama. Oke, oh ya satu lagi. Ini nih. Contohnya aku nyari ini ya reaksi perletakan di PF. Ini baru kan ya, belum ada. Ya, kita kerjain aja di pen. Eh, Nah, kemarin kan kalian yang aku lihat tuh yang ngerjain returnnya kan kalian kan motongnya gini, gini, gini. Ada juga yang gini apa ya, motong 4 batang. Kalian tuh sebenarnya juga bisa motongnya tuh miring kayak gini, melengkung kayak gini. Jadi nanti tuh cuma tinggal batang BF, BF sama G sama E. Kalian boleh motongnya tuh kayak gini, boleh kayak gini, atau mungkin kayak gini. Ini sama aja kayak gini ya. Atau mungkin kayak gini. Ini juga boleh sebenarnya motongnya. Gitu. Nah, cara pengerjaannya ini mirip kalau bedanya kalau tik buhul kan cuma sigma V sama sigma H kan ya. Tapi kalau kalian motongnya gini itu harus sigma moment gitu. Sigma moment F sama dengan 0. Sigma moment F sama dengan 0. Oh, ini sorry. Sigma moment E. Kita titik acuannya di E. Terus kita punya gaya P di X gitu ya. Gaya P sepanjang X. Nah, ini ada berarti kan ini kan gaya F ke P ya. Berarti sigma ME sama dengan P dikali X gitu ya. P dikali X dia searah jarum jam, ininya berlawanan jarum jam berarti dikurangin FB ya. FB dikali sama berapa nih? 1,5 kan ya? 1,5 sama dengan 0. Berarti FEB ini nilainya adalah P itu kan satu satuan. P ini sama dengan satu satuan. Berarti cuma X doang. X dikurangin 1,5 FEB. Berarti kalau kalian selesaiin pakai persamaan matematika biasa kan X-nya pindah ke kanan.
Berarti FEB sama dengan X per 1,5. Positif, soalnya kan ini kan dia berubah ke kanan kan jadi min X. Ini sama-sama min, coret-coret bisa. Jadi nanti kalau digambar itu bentuknya kayak gini. Ini sejajar kan ya? Harus sejajar. Ya juga harus sejajar. Garis pengaruhnya tuh udah pasti bentuknya tuh kayak gitu. Nah, ini besarnya seberapa? Ini sumbu lokal aja. X-nya tuh X lokal ya, bukan X global. Kalau X global kan X-nya tuh terhadap si D-nya. Tapi kalau yang di sini nih aku gambar ini X-nya tuh X lokal. Gitu. Berarti di sini kan 1,5 meter kan ya. Berarti ini nilainya 1. Gayanya udah pasti itu segitiga kayak gini. Kayak gitu. Iya, betul. Jadi yang dimaksud ini nih, ketika nih aku punya gaya P gitu di sini. Si BF ini nih udah pasti jadi batang netral gitu. Karena di F ini kan dia nggak ada reaksinya. Tetapi kalau dia udah masuk ke sini, dia udah mulai punya gaya gitu. Gaya sebesar 1 kali P-nya ini gitu. Tapi kalau misal di sini ya berarti pakai perbandingan segitiga yang tadi. Katakanlah ini 0,3 kan ya. Berarti dia kalau misal bebannya itu 1 kN, berarti ya dia 0,3 kN tarik gitu. Karena dia positif. Tapi kalau pas di titik F-nya ini, berarti si BF ini berarti 1 kN tarik. Kayak gitu. Ya kalian kerjakan aja sama soal-soal yang ada di ini ya. Soal tugasnya. Masih soal tugas. Sorry. Oh, ini ada yang sama nih soalnya. Terus ini yang Baltimore, berarti motongnya di sini juga bisa. Sini. Ya, ini cuma 3 batang aja yang kalian cari. Nggak banyak-banyak. Kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak dari asistensi tadi? Cukup panjang kan ya? Kalian record nggak sih? Ada yang record nggak? Saya nal record, Mas. Oke, bagus-bagus. Aku screenshot dulu ya buat ini. Bentar. Udah ini aja deh. Bisa-bisa. Nah, kira-kira ada yang tanyain nggak? Ini kalian paham atau masih bingung gitu? Kalau kalian bingung ya ditanyain aja gitu, apa yang bingung gitu. Lumayan paham, Mas. Oke. Kalau dari Devanti ada tambahan nggak, Dev? Dari kamu? Dari aku cukup sih, Mas. Oke. Aku tunggu sampai jam 8.50 ya.
AF berarti oh, ini. Oke. Oh ya, buat aplikasinya, buat ngecek bener apa enggak, kalian bisa pakai yang Trust 101 kemarin itu kalau nggak salah ada yang garis pengaruh. Kalian juga bisa, kalau nggak pakai sub. Kalau kalian subnya udah advance itu juga bisa buat nyari garis pengaruh. Oh iya, buat deadline tugasnya, bentar. Sebenarnya kalian bisa ngerjainnya cepet sih. Cuma karena konsepnya aja yang panjang gitu, makanya ya asistensinya panjang gitu. Sebenarnya kalau kalian ngerjain nih, aku coba ngerjain juga itu sebenarnya sekitar 1 jam cukup deh 3 batang doang. Iya 3 batang doang. BC, BG berarti tinggal potong, sekali potong dapat 2 batang nih. Bisa. Jadi 2 potongan. AF, AF, EF, AD. AF, AF, EF, AD. Ya ini cuma 2 kali potongan doang. 1 potongan setengah jam. Ya 1 jam kelar sih. Nggak semua batang kalian potong. Buat deadline-nya kira-kira hari Jumat gimana? 2359. Keberatan apa enggak?
Halo, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran, Mas? Oke, gimana buat hari Jumat? Kira-kira keberatan nggak buat datanya? Jumat 2359 tanggal 22. Ini kan kalian kan UTS tuh tanggal 2 kalau nggak salah. Berarti nanti em, sekarang kan pertemuan keberapa sih? Kemarin tuh pertemuan kelima kalau nggak salah. Ke-6, ke-7 ya ini UTS tanggal 2 ini UTS. Berarti pekan depan itu udah masuk ke portal. Kalian yang portal itu kan ada dua, portal yang Sendiro sama portal Jepit. Yang portal Jepit, yang kemungkinan biar tugas selanjutnya datanya bisa 2 minggu sih, dikumpulin maksimal pas UTS gitu. Hari Jumat ya, setuju nggak nih? Gimana? Jumat 2359, aman nggak? Halo, gimana? Ngikut, Mas, ngikut. Ngikut, oke. Oke ya, fix ya, jam 2359 hari Jumat. Oke, kalau misal ada yang pengen ditanyain lebih lanjut, itu bisa nanya ke Devanti, kalau nggak ke aku, sesuai sama kelasnya masing-masing. Mungkin cukup sekian aja buat asistensi tugas 3 di AS2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah hadir di sini. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih.